Sampai Yai ditawarin, cuma Yai nolak secara halus. Iya, maka dari itu, karena Yai menolak, Sahara itu sakit hatinya. Nawarin Pak Yono mau, nawarin Agil mau, nawarin Yai nih. Kenapa Yai nggak mau? Coba kalau Yai mau, aman. Karena Yai menolak, Sahara sakit hatinya. Iya kan? Yang saya lihat itu si Sahara itu suka nyuruh anaknya main-main ke rumah Yai, ya kan? Nah, Sahara ikutin itu sambil nawar-nawarin kali ya. Nggak berhasil tapi nuduh dia dilecehkan Pak Kiai. Kejamnya fitnahanmu Sahara. Teruntuk Saharem ya, Saharem harem banget kok. Duta manipulatif, duta playing victim. Kau mau nggak ngaku kayak manapun, bukti jejak digital itu pasti ada. Paham kau? Ngomong nggak nendang, ada bukti nendang. Ngomong nggak ini nggak itu, buktinya ada videonya. Makanya ya, pikiran tuh ditaruh di kepala ya, bukan di manuknya. Halo Bapak, apa kabarnya Pak? Sehat ya? Perkenalkan Pak, saya Barbara. Saya hanya ingin mengingatkan Pak untuk jangan lupa bayar pajak. Karena dengar-dengar nih Pak, Bapak katanya nanti akan dapat 100 juta ya Pak ya. Jadi jangan lupa ya Pak ya, bayar pajak. Yai Mim meluapkan rasa sedihnya selama ini yang dipendam saat podcast bersama Uya Kuya. Ini videonya teman-teman. Bagaimana perasaan mereka kalau kiainya cap? Coba. Iya ngerti. Kalau kiainya betul pelakuan cap. Kalau mereka percaya, apa perasaan mereka? Dan murid-murid, mahasiswa juga pada saat itu mendapatkan video-video itu. Iya. Dan dampaknya mereka juga. Dampaknya apa? Iya. Saya datang. Oke teman-teman, ya sedih banget. Aku nggak ikut punya orang tua, tapi sedih banget ngelihat Yai Mim seperti itu. Dan di sisi sini teman-teman, aku melihat bahwa Uya Kuya dan Yai Mim ini sama-sama korban dari framing jahat, fitnahan, hoax yang membunuh karakter Uya Kuya dan Yai Mim. Makanya aku selalu bicara sama teman-teman bahwa memaafkan, oke, saling memaafkan, tapi proses hukum harus tetap berlanjut supaya apa? Untuk pembelajaran kita semua, agar tidak seenaknya membuat kabar berita yang tidak benar, memfitnah, menggiring opini yang jadinya hoax, yang membunuh karakter seseorang dan menzalimi orang lain. Dan terima kasih Mas Uya di suasana yang saat ini masih tidak baik untuk Mas Uya, tapi Mas Uya masih mau meluangkan waktu ya untuk Yai Mim, mencari keadilan, menyampaikan keluh kesah dan meluapkan kesedihannya. Sekali lagi terima kasih Mas Uya, semoga Yai Mim dan Mas Uya selalu diberikan kesehatan. Kata Sahara, nggak masalah dikucilkan seluruh orang Indonesia. Ini bukti videonya. Ngucilin yang imim se-RT, sekarang dikucilkan se-Indonesia. Nggak masalah. Wow, nantang banget kan, kelihatan dari mimik wajahnya. Nggak masalah. Wah, nantang orang-orang Indonesia ini. Wahai para netizen yang baik dan budiman, kalian sudah tahu kan tugas kalian apa dan apa yang harus kalian lakukan. Ayo kita bersama-sama bergandengan tangan memberikan pelajaran buat orang yang suka zolim, suka berbohong, suka manipulatif, provokator terhadap orang lain. Ya, jangan main-main sama kita orang Indonesia. Bogel. Banyak banget netizen request buat rangkumin POV-nya Mbak Sahara di podcastnya Kang Deddy Mulyadi.
Disclaimer dulu sebelum gua rangkumin, gua tidak ada membela Yaimim ataupun Mbak Sahara ya. Yang gua lakukan hanyalah rangkuman dari podcast Kang Deddy Mulyadi. Jadi gua tidak ada memberikan opini apapun. Soalnya pas kemarin gua ngerangkumin Yaimim kan bilang kan kalau misalkan ini sebenarnya masalah sepele kan. Yaimim yang bilang sama istrinya. Nah, lu tahu DM gua dihujat DM gua. Padahal udah gue kasih tahu disclaimer ini hanya rangkuman. Dan juga proses hukumnya lagi berjalan, jadi biar hukum aja yang menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi awal mulanya yang lebih dulu tinggal di lingkungan tersebut adalah Bu Sahara ya. Bu Sahara itu punya rumah sendiri, yang kontrak itu adalah garasinya. Yaimim ini adalah pendatang. Awalnya mereka berdua sangat baik nih bertetangga, ya kan. Nah tapi menurut Mbak Sahara ini terlalu welcome. Sampai-sampai menurut Mbak Sahara, Yaimim ini ngeluarin candaan-candaan yang gak sopan, bawa-bawa organ intim. Candaan pertama, Mbak Sahara kodratnya besar banget, lebih besar daripada punya istri saya jadi ingin meremas. Candaan kedua, Mbak Sahara harum banget ya, saya jadi pengen ngeos sama Mbak. Candaan ketiga, Mbak Sahara habis keramas ya, kan Mbak Sahara nggak ada suaminya di rumah, habis mandi junub ya, mendingan sama saya aja ngeosnya. Candaan keempat, tiba-tiba datang ngasih video ngeos si Yaimim sama istrinya ke Mbak Sahara dan juga orang-orang Madura. Nah ini tuh ada bukti videonya katanya. Yang masalah gas kencang itu malam-malam, itu menurut Mbak Sahara yang ini kayak mancing emosi gitu. Padahal itu kondisinya adalah malam banget, Mbak Sahara sama driver-drivernya udah tidur. Dan Yaimim ini ngambil kunci rental mobil sendiri, jadi tanpa izin si driver-drivernya atau Mbak Sahara. Dan ngegas-gasin mobil rentalnya Mbak Sahara. Mbak Sahara juga gedek gara-gara yang ini suka bikin status kalau misalkan rental mobil itu mobil-mobil curian, tempat perjudian, dan lain-lain. Dan Mbak Sahara ini punya bukti CCTV kalau misalkan Yaimim ini ngempesin ban-ban mobil rentalnya Mbak Sahara. Dan ketika ditanya, Yaimim bilang, itu bukan saya, itu adalah jelmaan jin saya. Di video Yaimim yang Yaimim sengaja jatuh itu ada tukang namanya Pak Ramin. Nah Pak Ramin ini dituduh dituduh memperkosa istrinya Yaimim oleh Yaimimnya sendiri, bahkan difitnah nyuri semen. Yaimim juga fitnah kalau misalkan rental mobilnya itu ada ratusan, padahal mobilnya cuma ada belasan. Dan Mbak Sahara ini nyewa tanah depan rumah Yaimim. Menurut kuasa hukum Sahara, tanah yang dibilang tanah wakaf oleh Yaimim itu bukan tanah wakaf, melainkan adalah fasilitas umum. Segitu aja guys, kayaknya masih di part 2 karena di podcastnya Kang Deddy itu masih kepotong gitu. Kalau menurut kalian gimana nih? Kini semakin jelas ya, semakin seru ini kasus Kak Sahara sama Yaimim, dimana awal mula mereka konflik ternyata gara-gara seonggok daging yang begitu diminati para tetangganya. Namun Yaimim ini menolak dagingnya Sahara karena Yaimim udah punya istri katanya. Sahara sampai sakit hati lalu si Yaimim ternyata guys, pemicu pertama ini bukanlah lapar tapi dendam pribadi karena ditolak mau ngasih